Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air dan dimanapun, monolog Indarwanto Hikmatologi dapat disaksikan dan disimak. Berbahagia sekali kita bertemu dalam rangkaian untuk selalu belajar mencerdas lembutkan hati nurani kita masing-masing, sehingga akal penginderaan yang ditangkap oleh otak akan menghasilkan kearifan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat jika kita kaitkan dengan keberadaan atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak terhingga. Salah satu rahmat kita bisa petik dari perjalanan anak bangsa Indonesia yang kita cintai bersama dengan segenap dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengingat Pancasila adalah ideologi terbuka, maka menjadi niscaya untuk ditafsirkan sepanjang masa. Dan kemungkinan besar, meski ditafsirkan sepanjang masa, maka Pancasila akan tetap aktual nilai-nilainya. Mengapa? Karena ketika kita bicara rahmat, maka tidak saja rahmat itu milik orang Islam, namun rahmat itu adalah milik seluruh anak manusia dan milik seluruh makhluk yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Kali ini kita berbincang tentang rahmat bangsa. Kami kemas dalam 7 syair, dan kali ini kita akan membahas syair yang ke 10.169. Seperti biasa, syair Sabdana merupakan hasil riset yang kami kemas secara sederhana dalam bahasa sastra. Mengapa? Harapannya kita memang tercerahkan, terlembutkan hati kita. Karena dengan seni maka lembutlah hati. Pemirsa, jika kita mencoba untuk melihat gejala dan perkembangan era kesejakatan, maka kita diingatkan dan dihentakkan oleh salah satu penulis produktif, seorang Francis Fukuyama. Namun didahului sebelumnya dengan pendapatnya Friedrich Hegel yang menulis tentang falsafah adalah pada zamannya. Maknanya bahwa pandangan hidup suatu bangsa, pandangan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan bangsa pada umumnya. Nah, pandangan bangsa yang sekarang merebak dalam tulis Francis Fukuyama, seorang Amerika keturunan Jepang, menulis dengan percaya diri dalam karya monumentalnya The End of History, Riverside. Apa
dimaksudkan oleh Francis Fukuyama itu. Francis Fukuyama yang lebih banyak pikirannya dipengaruhi oleh Samuel Huntington. Dia berkesimpulan bahwa ideologi sudah musnah kecuali yang menjadi pemenangnya adalah kapitalisme dan liberalisme. Jadi sangat percaya diri dan kita harus respect, harus menghormatinya. Jadi tidak ada ideologi di dunia ini sehebat dan seistimewa kapitalisme, liberalisme. Bukan sosialisme, komunisme yang menjadi pemenang. Namun tulis Fukuyama bulan Juli 2007 seperti itu. Dan Pancasila sama sekali tidak dihitung oleh seorang Francis Fukuyama. Mengapa? Karena tidak banyak yang menawarkan ideologi Pancasila. Bahkan pemilik ideologi itu sendiri, yakni bangsa Indonesia, akhir-akhir ini justru sibuk mempermasalahkan keberadaan Pancasila. Jika Bung Karno di tahun 60-an menawarkan di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika dunia ingin damai maka Pancasila lah satu-satunya yang bisa dipakai untuk merajut kedamaian anak bangsa. Namun, justru bangsa Indonesia sekarang lebih disibukkan untuk mempertanyakan sekaligus mempermasalahkan Pancasila. Meski jumlahnya tidak besar, namun besar dan kecil secara kualitatif dalam tradisi pemikiran kualitatif tetap memiliki pengaruh dan akan menjadi batu sandungan bagi perjalanan falsafah Pancasila. Satu sisi ada yang menawarkan khilafah, namun juga ada yang mengatakan Pancasila itu adalah khilafah versi Indonesia. Namun ada yang lebih miris, menawarkan dari Pancasila yang kalau diperas-peras menjadi Trisila, yang kalau diperas-peras menjadi Ekasila. Baik yang menawarkan khilafah maupun Ekasila sama-sama kurang menyadari bahwa Indonesia sudah selesai dengan dasar negara. Karena dasar, karena fondasi, staat fundamental recht, maka fondasi itu pantang untuk dicerai-berai. Fondasi itu pantang untuk diungkit-ungkit. Fondasi itu pantang untuk dipermasalahkan. Fondasi itu pantang untuk dipertanyakan. Namun fondasi itu harus diejawantahkan di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Itu jika kita menyadari akan sejarah anak bangsa ini. Jika kita terutama umat Islam menyadari bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah induk sejarah. Kita dari mana mendapatkan sesuluh atau teladan kebaikan jika tidak dari sejarah? Dari mana kita mendapatkan
contoh perilaku yang buruk jika tidak dari sejarah. Dan semua kitab-kitab agama dan kepercayaan apapun selalu mementaskan sejarah menjadi primadona. Kalau di prosentase secara deskriptif, setidaknya sekitar 60-70% kitab-kitab suci yang diyakini oleh pemeluk agama dan kepercayaan mengkisahkan tentang peradaban, mengkisahkan tentang sejarah. Karena itu, bangsa kita ditakdirkan oleh Allah memiliki founding fathers and mothers yang sangat istimewa, cerdas dan adil bijaksana, sehingga menorehkan bentuk negara sekaligus ideologi bangsa, dasar negara, berdasarkan atas musyawarah dan kesepakatan dari tokoh-tokoh yang tidak diragukan lagi. Keimanan dan kecerdasan serta kesetiaannya dan kecintaannya pada Republik Indonesia tercinta. Kami buat dalam simpul sederhana, rahmat bangsa. Bangsa ditakdirkan dari ragam suku menyatu, berbeda. Berbeda bermusyawarah, mufakat mendirikan dan membangun negara. Negara didirikan atas musyawarah mufakat, berideologi sama. Cita-cita tertinggi yang akan dicapai dengan sempurna. Sempurnanya selalu ada kekurangan yang sungguh nyata. Kekurangan disempurnakan berproses menuju tingkat lebih sempurna. Kesempurnaan suatu generasi terus berbeda dalam sama. Ideologi yang sama adalah ideologi Pancasila. Dan sungguh kita mestinya, walaupun ada kekurangannya, harus berterima kasih kepada Soekarno, sang proklamator, sebagai ketua panitia 9 yang menandatangani ideologi dasar negara, ideologi negara, bangsa dasar negara Pancasila. Dan sekali lagi, pantang bagi siapapun untuk memeras-meras Pancasila itu. Sekali lagi, Pancasila sudah final. Tinggal aktualisasi dan penghijauan tahan. Nah, kemudian saya mengatakan di sini kekurangan disempurnakan berproses menuju tingkat yang lebih sempurna. Di zaman Bung Karno sudah sempurna di zamannya. Di zaman Pak Harto sudah sempurna di zamannya. Hingga sampai sekarang di zaman Joko Widodo sempurna di zaman ini. Tetapi kekurangan disempurnakan berproses menuju tingkat yang lebih sempurna. Ini tentu adalah keinginan semua manusia dan keinginan seluruh anak bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keadilan, meningkatkan proses pembangunan secara utuh, berkesinambungan. Kesempurnaan suatu generasi terus berbeda dengan dalam sama. Apa maknanya? Berbeda tuntutan masing-masing generasi, tapi kita sama. Yang ideologinya sama sampai kapanpun. Ideologi itu adalah ideologi Pancasila. Dan sampai kapanpun dasar negara itu adalah Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.